ayat pertama Al-Quran itu benar-benar tegas di situ, yaitu Iqra kan. Itu maknanya kan bacalah. Tetapi di situ Iqra bacalah itu spektrumnya lebih luas gitu. Oke, jadi literasi itu bukan cuman sekedar baca buku ya, Oke, iya. tergantung gimana kita Ah, mengaplikasikannya juga. karena kalau berbicara literasi, aslinya luas ya. Kita ngambil teori-teori nilai Jepang itu kan ada yang namanya Kaizen gitu. Satu-satu. Dari hal yang kecil dulu gitu. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemberdayaan, selamat datang di podcast Development, tempat yang ngobrol seru, berbagi inspirasi, dan berkembang bareng Himapni. Perkenalkan, aku Fitria. Di sini aku akan menemani kalian pada podcast kali ini. Teman-teman, kalian pernah nggak sih berpikir bahwa membaca itu sekarang merupakan hal yang jarang dilakukan ketika kita punya kesibukan? Padahal dari membaca kita bisa mengetahui banyak hal tentang dunia ini. Semua bisa kita tahu dengan kita cukup membaca aja. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas tentang gimana literasi itu bukan hanya sekedar buku, tetapi bisa menginspirasi banyak orang. Nah, teman-teman, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Kira-kira siapa ya? Beliau ini adalah mahasiswa aktif PMI yang terpilih menjadi duta Baca Kabupaten Indramayu tahun 2024-2025. Langsung aja kita sambut Kak Sultan Azizan Janwa. Halo Kak, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah kabarnya baik, Oke, sehat. oke, alhamdulillah ya. Ah, By the way, aku seneng banget loh bisa ngobrol kayak sama. gini bareng Kak Sultan. Oke, aku di sini mau nanya, sedikit kesibukan yang dilakuin saat ini tuh apa sih kira-kira? Untuk kesibukan ya seperti mahasiswa pada umumnya, saya mahasiswa aktif PMI semester 4. Di lain hal, saya juga aktif di beberapa komunitas dan organisasi tentunya. Apalagi di Duta Baca juga, karena periode ini masih menjabat gitu. Dan beberapa bulan ke depan akan diadakan pembukaan Duta Baca 2025. Oh, wah keren banget ya. Berarti nanti mungkin ada dari mahasiswa-mahasiswa lain yang bertanya Boleh, seputar untuk mau menjadi duta ataupun lain-lain bisa langsung bertanya sama Kak Sultan ya, hubungi Kak boleh. Sultan di mahasiswa PMI, oke? Nah, oke, gimana sih cara Kakak untuk bisa membagi waktu antara kesibukan yang lain-lain dengan di sini status Kakak sebagai mahasiswa aktif di PMI? Sebetulnya kalau membahas terkait bagaimana membagi waktu, setiap orang punya caranya masing-masing ya tentunya ya. Betul. Apalagi kita perlu adanya penekanan skala prioritas di situ. Tentunya kita sebagai mahasiswa skala prioritasnya itu ya akademik gitu kan. Tetapi sangat disayangkan memang lagi dan lagi ketika kita fokusnya di akademik saja gitu. Betul. Jadi terkait bagaimana membagi waktu, ya kalau saya pribadi ya, jadi punya tanggal sendiri tuh, punya kalender sendiri. Jadi kayak tanggal sekarang itu apa, itu udah dicatat gitu. Oh ya, buat jurnal ya? Buat jurnal kita sendiri. Oke. Jadi untuk kedepannya, oh besok mau ngelakuin apa, ada jadwal apa nih gitu. Iya. Itu udah kecatat di kalender. Jadi untuk pembagian waktunya bisa dikatakan efektif sih gitu. Iya. Oke, jadi menurut Kakak tuh membaca itu adalah hal yang penting banget ya. Nih, kira-kira dari membaca yang udah Kak Sultan rasakan, apa sih manfaat dari membaca itu? Tentunya kalau kita berbicara manfaat membaca ya, pastinya teman-teman PMI atau teman-teman lainnya juga paham gitu kan. Apa sih gitu, kenapa kita penting membaca gitu kan. Bahwa ayat pertama Al-Quran itu benar-benar tegas di situ, yaitu Iqra kan. Itu maknanya kan bacalah. Tetapi di situ Iqra bacalah itu spektrumnya lebih luas gitu. Dalam artian pemaknaan bacalahnya itu tidak hanya kita membaca tekstual saja. Kayak tekstual di situ ya kayak tentunya membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab. Apalagi kalau kita ketahui bersama ya bahwa bagaimana di Arab itu secara kepeminatan atau budaya syairnya itu sangat kental. Makanya kenapa Al-Quran itu ya turun gitu sebagai pembandingnya. Oleh karena itu membaca di sini tidak hanya membaca tekstual, tapi membaca juga dapat membaca situasi, kondisi, dan sosial kultural gitu. Oh, Masya Allah banget ya. Biasanya kayak kebanyakan laki-laki Heeh, itu
males buat baca. Ya, Kayak biasanya sering main game atau apa segala macam. Tapi aku salut banget sih kayak sampai bisa jadi duta yang apa ya? Belum tentu aku juga bisa. Jadi kayak kakak keren banget. Oke, selanjutnya menurut kakak ada nggak sih rekomendasi buku buat kita nih mahasiswa yang menurut kakak tuh, wah ini mind blowing banget harus dibaca nih sama para mahasiswa. Kira-kira ada nggak? Kalau rekomendasi buku tentunya pasti setiap individu punya apa ya, basically bukunya masing-masing gitu. Ada yang condong suka sastra gitu kan, ada yang condong ekonomi politik sosial, ada yang condong novel gitu kan. Jadi menurut saya pribadi, semua buku itu baik dan semua buku itu ya bisa dikatakan wajib dibaca gitu kalau memang kita mampu gitu kan. Dan kalau berbicara rekomendasi, kalau saya pribadi ya, kita tahu kan bahwa ungkapan Banana Najwa Shihab, beliau pernah berkata bahwa hanya perlu satu buku gitu untuk kita nantinya suka membaca. Jadi kalau ada mindset atau istilah kita nggak pandai baca nih, kita nggak suka baca nih, itu aslinya belum aja, karena kita belum nemuin satu buku itu. Jadi membaca itu tentunya asik ya, dalam artian ketika kita udah menemukan satu buku yang bisa membuka wawasan kita, ketertarikan kita, di situ pasti kita tuh pengen gitu mengeksplor buku lainnya gitu. Kalau rekomendasi saya pribadi, saya terpantik awal buku itu baca buku aktif itu di kelas 11. Di kelas 11 di MAN 2 Cirebon ya. Di situ kebetulan saya juga sedang berprosesnya di ekstrakurikuler teater gitu. Yang di situ basisnya teater tidak hanya berbicara terkait bagaimana pementasan, tapi manuskrip-manuskrip juga pembacaan kayak buku-buku juga aktif gitu. Itu ada salah satu buku yang kita ketahui bersama, namanya itu tokohnya Pramoedya Anantatur. Mungkin sebagian teman-teman apalagi PMI yang basisnya sosial pasti nggak asing lah dengan tokoh satu ini ya. Jadi judul bukunya yang Bumi Manusia itu kan pernah difilmin ya. Itu kan karya terbesar Pram itu ada Bumi Manusia, kemudian Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Itu yang menjadi salah satu buku yang menjadi cikal bakal saya tuh, kayaknya baca buku tuh asik gitu. Iya. Karena di situ ada wawasan-wawasan tersendiri lah tentang keindonesiaan gitu. Mungkin itu sih. Oh, oke teman-teman dicatat ya tadi katanya. Nah, oke selanjutnya di sini kan Kak Silton tuh sibuk ya, Hmm, kayak enggak menjadi juga sih. oke menjadi duta baca Kabupaten Indramayu. Nah, aku mau tanya gimana sih ceritanya bisa terpilih menjadi duta baca Kabupaten Indramayu? Terus kayak program apa sih kira-kira yang Kak Sultan punya dan apa tantangannya mungkin? Nah, Oke. kayak gitu. Sebetulnya kalau berbicara perdutaan ya, aslinya ini jauh banget dari kepribadian saya sendiri. Dalam artian sebenarnya saya tuh bukan tipikal orang yang suka rapih awalnya. Hmm. Kayak apa ya? Kayak bukan fashionnya aja gitu. Tapi dari situ saya paham, saya sadar bahwa ketika ada suatu hal yang baru, kenapa kita takut untuk mencoba gitu. Makanya di situ saya berupaya untuk melawan rasa takut itu, ibaratnya ya udahlah maju aja dulu gitu kan. Entah itu hasilnya gimana, yaitu menanti hal lain gitu. Setidaknya kita udah mencoba gitu. Awal-awal di Duta Baca tentunya kalau di Indramayu itu terhitung belum lama sih. Jadi terhitung kurun waktu 4 sampai 5 tahunan baru berdiri gitu Duta Baca di Oke. Indramayu. Nah, awalnya itu ketertarikan karena ya saya sendiri ya tadi ketika di Cirebon juga aktif di beberapa kayak komunitas literasi gitu kan. Kemudian ya ada kepemimpinan juga lah. Ketika di rumah juga kebetulan eh, kalau libur atau kalau lagi pulang itu kayak ngajar les AHE itu anak hebat gitu kan. Oh, oke. Jadi asik aja gitu ketemu anak kecil, ngobrol-ngobrol, apalagi kalau kita berbicara anak kecil ya, kita runtutkan bagaimana literasi itu penting, tentunya hal ini menjadi kesadaran betul mahasiswa gitu. Dalam artian kita tidak hanya berbicara pendidikan itu di kala formal saja, bagaimana implementasi kita pendidikan itu ya harus ada yang di non formalnya. Dalam artian pendekatan-pendekatan emosional kepada masyarakat itu perlu adanya.
Karena kita ketahui bersama ya, berbicara literasi seperti itu karena penting banget gitu. Gimana posisi kita atau tanggung jawab kita sebagai mahasiswa tentunya. Itu kalau menurut bukunya Paulo Freire, Kaum Tertindas, Pendidikan Kaum Tertindas, di situ sangat jelas gitu. Bagaimana Paulo Freire membuat alternatif ya, membuat alternatif pendidikan yang sifatnya itu kerakyatan gitu. Yang kalau kita melihat tokoh di Indonesia, itu ada tokoh yang namanya Tan Malaka, pasti tahu lah. Ya beliau itu salah satu tokoh yang revolusioner ya, Bapak Republik juga. Di situ beliau terkait pendidikan sangat-sangat apa ya, sangat-sangat mengupayakan gitu. Pendidikan yang basisnya itu ya untuk kaum-kaum tertindas, untuk kaum-kaum bawahan gitu. Makanya kalau kita lihat ya, pendidikan zaman dulu khususnya zaman Orde Baru atau zaman penjajahan, itu akses pendidikan kan sangat susah, sangat sulit. Bahkan pribumi yang bisa apa namanya, pendidikan itu ya orang-orang yang mempunyai kelas-kelas bangsawan gitu. Jadi untuk orang-orang biasa seperti bapak ibunya hanya buruh, itu susah banget. Maka dengan kesadaran betul, ya ayolah kita membuka ruang-ruang kayak tadi. Kita komunitas-komunitas literasi kita masifkan lagi dan tentunya itu bisa menjadi upaya kita bersama untuk bagaimana mengejawantahkan undang-undang dasar gitu. Yang di situ sangat jelas bahwa salah satu yang termaktub di undang-undang kan mencerdaskan anak bangsa. Dan menurut saya mencerdaskan anak bangsa itu tidak hanya terpaku di formal saja, kayak jenjang SD, SMP, tidak hanya di situ. Bahwa pendidikan itu segalanya gitu. Di luar sekolah pun itu pendidikan. Nah, mungkin itu sih. Kalau untuk programnya gimana tuh, Kak? Kalau untuk program ya, jadi di Duta Baca Indramayu itu ada 3 komponen ya. Yang pertama itu program dari dinas, yang kedua program paguyuban, dan yang ketiga itu program perangkatan yang sedang menjabatnya tuh. Jadi itu beda-beda gitu. Kalau salah satu program yang dari dinas itu ya tadi dengan mengadakannya Duta Baca lagi ke tahun berikutnya. Kemudian kalau dari paguyuban dan dari angkatan itu sifatnya kalau dari angkatan ya, jadi ketika kita di karantina di 20 hari itu, kita di situ dituntut per individu finalis untuk mempunyai program masing-masing gitu. Jadi kayak kita pemaparan program, apa nih yang kamu lakukan setelah kepilih gitu kan. Nah, habis itu ketika pelaksanaannya kan nggak mungkin ya kita ngelaksanain 20 program semua gitu kan. Jadi itu ada proses ya pilih-pilih lah. Ini kayaknya program ini sama dengan ini, jadi kita potong aja gitu. Jadi kurang lebih kalau program dari angkatan itu ya hampir ada 5 atau 3 lah gitu. Dan jadi lebih aktifnya kalau di Duta Baca atau angkatan kita yang masih menjabat, itu biasanya lebih kebanyakan on duty sih. Jadi kayak on duty itu kalau kita ada undangan entah itu dari pemerintah, entah itu dari sekolah-sekolah, entah itu dari dinas apa gitu kan, mengikuti pelaksanaan kegiatan, itu yang paling seringnya tuh. Jadi untuk itunya mah udah didata hari ini siapa yang berangkat gitu, yang ngelis siapa gitu. Oke, gimana sih perasaannya saat terpilih menjadi duta? Kayak, apakah itu tuh sebuah impian Kak Sultan gitu kayak, "Ah, ini pengen jadi duta ini," dan terus kayak mungkin pengen jadi duta-duta lainnya gitu? Sebetulnya tadi ya dari awal bahwa awalnya belum ada ketertarikan sih Iya. di fashion di duta itu ya. Tapi untuk bagaimana perasaan, ya tentunya senang ya. Mmm. Tentunya senang karena apalagi kita berbicara privilege sendiri lah, khususnya di tatanan kabupaten. Jadi salah satu privilege yang ada itu ya bagaimana setidaknya kita itu dekat gitu. Ketika ada acara-acara kabupaten, kayak para duta itu ya selalu dilibatkan gitu. Dari situ kan ada kebanggaan tersendiri yang dimana tidak semua orang bisa akses itu gitu. Iya, Masuk betul. pendopo bupati, kayak diskusi bareng wagub dan apa namanya bupati dan wabubnya gitu kan. Itu kan nggak semuanya bisa. Dan salah satu yang kita bisa dapatkan itu ya dari organisasi atau dari ini duta. Dan kalau di Duta Indramayu juga ada istilahnya paguyubannya tuh, berarti kan kayak organisasi ya. Iya. Jadi kita tidak hanya sebatas
di audisi itunya aja kita kelar, enggak. Jadi ketika kita kelar di audisi itu dan kita sebagai finalis Duta Baca tahun itu ya, ya itu sudah masuk ke paguyubannya gitu. Jadi otomatis secara itunya masih terikat dengan paguyuban Duta Baca Kabupaten Indramayu. Makanya kalau kata Tan Malaka ya, lagi-lagi Tan Malaka ya, karena suka ya, salah satu tokoh favorit memang didiklah masyarakat itu dengan organisasi dan didiklah pemerintah dengan perlawanan. Maksudnya apa? Maksudnya ya pentingnya organisasi di situ loh, karena bisa kita bisa melatih di organisasi kan satu visi, satu misi, tapi di situ ada konflik lagi, tapi gimana caranya konflik itu selesai, itu kan salah satu latihan kita di kehidupan nantinya gitu. Ya kayak saya sangat mengapresiasi ya adanya Himapmi, podcast Himapmi ini salah satu ruang untuk mahasiswa PMI berkembang tentunya. Ya kita hal kecilnya tidak semua orang bisa gitu. Bagaimana menyusun konsep podcast seperti ini gitu kan, ada yang editor, ada yang kameramen, kan tidak semua orang bisa. Tapi itulah privilege penting bagi saya ya, bahwa ketika memang dari kampus sendiri sudah memfasilitasi, kenapa tidak digunakan gitu kan? Kayak itu. Ya, ternyata banyak banget ya perjalanannya, sumpah. Aku kayak salut banget sih sama semangat yang Kak Sultan punya, Hmm. keren. Nah, selanjutnya, ada nggak sih keterkaitan membaca sama pola pikir kita? Menurut Kak Sultan itu gimana? Oke. Kalau berbicara membaca keterkaitan dengan pola pikir, tentunya sangat ada, sangat ada. Kayak kita bisa lihat bareng sekarang ya, bahwa kadang klasifikasi bukunya itu tentang apa ya? Beda zaman, beda klasifikasi buku tuh. Kayak sekarang Gen Z ya sekarang. Itu kalau kita bisa riset atau tanya-tanya ke teman-teman, kebanyakan Gen Z sekarang itu baca bukunya yang basisnya itu self lovement gitu. Kayak apa ya, mengenal diri sendiri gitu. Kemudian seni berbicara, seni bodo amat kan kayak gitu. Kebanyakan kayak filosofi teras, bagaimana bahagia dengan keadaan itu kan. Dan kalau kita tarik ke sejarah khususnya di masa-masa perlawanan Orde Baru, itu kan mahasiswa-mahasiswa atau masyarakat-masyarakat condongnya itu bacanya bukan ke situ, tapi condongnya itu bagaimana perlawanan-perlawanan. Makanya buku-buku pas zaman Pak Soeharto itu kan sempat apa ya, maksudnya dikhawatirkan karena lewat buku juga gitu kita melawan itu. Kayak paham-paham kirinya. Kemudian kalau tahu ada tokoh mahasiswa namanya Sohag apa, kalau disebutnya gitu, Sohagi gitu. Nah, itu salah satu tokoh perlawanan juga. Dari situ ya pasti klasifikasi zaman dan apa yang dibaca beda. Dan apa yang nantinya tekstual yang kita baca itu ya pasti mempengaruhi pola pikir gitu. Gimana kita bertindak. Pasti saya yakini beda gitu. Orang yang pernah baca buku atau yang sering baca buku dengan orang yang tidak. Karena menurut saya baca buku itu tidak hanya sebatas kita baca kata per katanya, tapi baca buku itu bagaimana kita membaca tapi berkepanjangan tuh. Kayak kita di situ kan ada proses analisa dulu di sini. Jadi makanya kalau ada tokoh perempuan yang hebat menurut saya, Profesor Dr. Kalina Suveli, beliau ahli filsafat, beliau mengatakan bahwa sejatinya membaca buku itu tidak bisa digantikan dengan menonton video, tidak bisa menggantikan dengan mendengarkan musik, dengan podcast, itu tidak bisa. Karena dalam baca buku tuh kita dituntut untuk mikir perkataannya gitu. Kayak ada kalimat apa, kita analisa dulu ini maksudnya gimana ya gitu kan. Itu ada itunya. Tapi kalau mendengarkan podcast, mendengarkan video, ya cukup dengar weh gitu kan. Tapi kalau baca buku kan apa yang kita baca, kemudian kita resap, dan di sini kita pikirkan, itu ada proses analisanya gitu. Dan itu sangat 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 mempengaruhi bagaimana tingkah laku seseorangnya. Kayak contoh, Mbak siapa tadi? Mbak Fitri ya? Fitria ya. Iya. Mbak Fitria lagi senang nih baca filosofi teras gitu kan. Di filosofi teras kan itu memotret bagaimana kita bahagia setiap saat ya, tentunya dengan konsep yang umumnya tuh dikotomi kendali. Gimana kita dalam menjalani kehidupan
Kadang ada hal-hal yang di luar kendali dan ada hal-hal yang itu di kendali kita. Otomatis tingkah laku Mbak Fitria ke depannya itu ya mengikuti gitu. Iya. Mengikuti apa yang dibaca. Oh, saya pernah baca ini. Jadi bahasa itunya mah membaca buku tuh sebagai rem tuh. Ada kalanya sebagai rem. Kita ngelakuin apa terus inget nih apa yang kita baca. Jadi oh ternyata apa yang kita lakuin ini salah gitu. Mungkin itu sih. Iya, oke. Jadi literasi itu bukan cuman sekedar baca buku ya, Oke, iya. tergantung gimana kita Ah, mengaplikasikannya juga. karena kalau berbicara literasi aslinya luas ya. Iya, Segala hal yang kita lakukan ini literasi semua. iya. Ini juga podcast ini sedang literasi gitu tuh. Mmm, Jadi kalau ada konsep 6 literasi dasar yang sering gambaran umumnya itu namanya konsep 6 literasi dasar. Yang pertama ya literasi itu kan identik dengan baca tulis kan. iya. Kemudian ada yang kedua itu literasi numerasi. Yang ketiga literasi finansial, literasi digital, kemudian literasi sains dan literasi budaya. Nah, itu semua itu kan ada di kehidupan kita kan. Dan itu berarti semua itu namanya literasi. Oke. Gitu. Nah, sebagai penutup, ada nggak sih pesan dari Kak Sultan untuk para mahasiswa ya untuk lebih aktif gitu, bisa membaca buku, nggak malas, ya motivasi, pesan? Sekedar pesan ya. Sebetulnya saya pribadi juga masih tentunya kalau rasa malas untuk Iya. membaca, kadang kita juga ada titik jenuhnya gitu kan. Dan perlu disclaimer juga, ya kita perlu adanya refreshing juga gitu. Enggak kayak 1 bulan, wah baca terus gitu. Dan sedikit tips ya, sedikit tips. Jadi kadang orang-orang yang cenderung mau memulai membaca, kemudian tidak jadi atau merasa berat, merasa itu, karena dia itu langsung melihatnya satu bukunya. Mmm, iya. Jadi kadang kalau udah lihat tebel tuh, Iya, wah ini tebel banget iya, ya. males ya? Males kan? Iya. Coba jangan lihat itunya, kita ubah. Lihatnya itu per lembarnya gitu. Udah kita kalau awal membaca tuh jangan terpatok kita 1 bulan harus khatam, kita 1 minggu harus khatam, udah jangan terpatok dulu. Kita ngalir dulu aja. Paling enggak kalau kita ngambil teori-teori nilai Jepang itu kan ada yang namanya kaizen gitu. Mmm, Satu-satu dari hal yang kecil dulu gitu. Gimana kita hal yang terkecil kayak dibaca buku, 1 hari 1 lembar dulu lah. iya. So, kalau 1 hari 1 lembar, kita udah kiranya istiqomah nih, besok-besok kita udah apa namanya 1 lembar udah bisa, kedua lembar, terus pasti itu apa ya akan berkembang tuh. Mmm, Nanti sampai khatam juga, oh ternyata udah khatam tuh. Jadi enggak apa kaget tuh, kayak oh ternyata baca buku enggak semenyeramkan itu atau enggak seberat itu. Karena menurut saya pribadi ya, membaca itu penting. mhm, Karena apa ya, bayangin gini deh, penulis itu membuat buku dengan bagaimana risetnya, dengan bagaimana diskusinya, itu perlu waktu yang panjang. Bisa sampai per tahun, bisa sampai per 2 tahun, 3 tahun, dan bahkan 5 tahun gitu kan. Ada yang baru selesai kepenulisannya. Tapi kita pembaca, pembaca 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu bisa tertarget. Jadi penulis dengan menyediakan ilmu pengetahuannya dan kita dengan enaknya gitu. Kita menyerap ilmu yang ada di dalam buku itu dengan waktu yang singkat. Kan itu. Jadi kayak menurut saya alasan apalagi untuk kita malas membaca. Karena membaca itu suatu bentuk apa ya, step by step khususnya negara ya yang berbicara peradabannya tuh. Karena kita ketahui bersama kan bahwa Islam itu kan wah pusat peradaban banget gitu ketika zaman dinasti Abbasiyah. Di situ kan pusat ilmu pengetahuan dan awal munculnya itu ya karena banyak membaca. Maka dari itu apalagi kita PMI kan pengembangan masyarakat Islam, tentunya ketika kita mengembangkan ya adalah kita awali dulu gitu ke diri kitanya gitu. Apa-apa yang menjadi kebutuhan kita, potensi kita kembangkan. Dan kebetulan karena saya pribadi minatnya itu di literasi ya, jadi ya sedikit-sedikit lebih untuk mensurvive diri lah di literasi ini gitu. oke. Tapi
Kalau aku pribadi tuh aku lebih suka mendengarkan. Podcast. Iya, lebih suka mendengarkan dibanding membaca. Nah, menurut Kak Sultan yang lebih efektif itu mendengarkan atau membaca? Sebetulnya kalau berbicara efektivitas ya, kalau sekarang memang karena kita sinkronasi dengan kebiasaan Gen Z ya, itu tentunya ya denger podcast, enak gitu Iya. kan, dengan podcast. Tapi ya tadi tuh, menurut beliau, Carlina Sukveli itu mengatakan ya membaca tuh ada nilai tersendiri yang itu tidak ditemukan di podcast, itu tidak ditemukan di nonton film. Jadi membaca tuh itu ada plusnya sendiri gitu. Bagaimana proses menganalisa tadi. Makanya apa-apa yang kita baca tentunya tuh bakal beda. Contoh kita dan Fitri kita membaca buku yang sama. Judul contoh ya buku novel atau apalah. Pasti pemahaman atau apa yang kita ambil dalam buku itu pasti beda-beda. Karena di buku itu terkait pemahaman kontekstual ya. Kita kan proses analisa per individunya kan beda. Menurut saya paragraf ini nih kayak gini. Oh ternyata enggak, menurut Fitri kayak gini. Oh gitu. Jadi ya di lain sisi saya juga senang nonton podcast. Kadang saya juga udah jadwalin gitu. Kayak untuk habis maghrib sampai isya itu fokus nonton podcast. Kemudian habis isya sampai ya 1 jam atau setengah jam itu kita luangin untuk baca. Dan lainnya ya aktivitas sebagaimana mestinya gitu kan. Dalam artian di 24 jam ini kita ngambil 2 atau 1 jam aja untuk membaca masa nggak bisa Iya, gitu kan. betul. Itu sih. Ya, oke. Nanti mungkin terkait hal-hal lain aku bisa bertanya ya Boleh boleh seputar boleh. literasi atau Boleh. rekomendasi buku atau Oke. sebagainya. Oke. Boleh dong Kak kasih kata-kata buat hari ini? Kata-kata hari ini ya, Iya. mungkin ketika kita apalagi mahasiswa ya, banyak banget gitu kan overthinkingnya, banyak banget capeknya gitu, mengimbangin dengan akademik dan lainnya. Tapi yang saya yakinin dan salah satu prinsip hidup saya juga bahwa saya mengutip dari tokoh sastrawan ya Mahfudz Junaidi, beliau mengatakan bahwa tetap teguh pada prinsip, setia pada proses. Jadi ya teguhlah prinsipnya dan nikmati prosesnya gitu. Wah, luar biasa banget ya sharing dari Kak Sultan hari ini. Terima kasih Kak Sultan telah berbagi inspirasi di Develop Mind. Buat teman-teman sobat pemberdayaan, semoga podcast kita kali ini bisa menjadi pemantik semangat untuk kalian. Karena seperti kata pepatah, buku itu adalah jendela dunia. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa saksikan terus The Develop Mind di YouTube dan Instagram Himapmi. Salam pemberdayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu Bu.